Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Fiadana dengan NIM T201871115. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Bali. Proses masuknya Islam di Pulau Bali. Sejarah masuknya agama Islam di Bali dimulai sejak zaman kerajaan pada abad ke-14, berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Tidak merupakan satu kesatuan yang utuh. Sejarah masuknya Islam ke Pulau Dewata dengan latar belakang sendiri, masing-masing komunitas Islam yang kini ada di Bali. Penyebaran agama Islam ke Bali antara lain berasal dari Jawa, Madura, Lombok, dan Bugis. Masuknya Islam pertama kali di Pulau Dalem Watu Renggong berkuasa selama kurun waktu 1480 sampai 1550. Dewat dalam pusat pemerintahan zaman kekuasaan Raja Dalem Watu Renggong yang berpusat di Klungkung pada abad ke-14. Ketika berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, sekembalinya diantar oleh 40 orang pengawal yang beragama Islam. Ke-40 pengawal tersebut akhirnya diizinkan menetap di Bali tanpa mendirikan kerajaan tersendiri seperti halnya kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa pada masa kejayaan Majapahit. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Bali. Yang pertama, Wali Negara atau Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar. Yang kedua, Wali Seseh Mengwi atau Raden Amangkurat. Yang ketiga, Wali Bukit Bedugul atau Syekh Haji Mukmin bin Hasanuddin. Yang keempat, Wali Karangpurit atau Syekh Abdul Qadir Muhammad. Dan yang terakhir, Wali Kusamba atau Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, dan lain-lain. Pengaruh budaya. Akulturasi dua unsur seni yang diwujudkan dalam pembangunan masjid menjadikan tempat suci umat Islam di Bali tampak beda dengan bangunan masjid di Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Kehidupan di sana tak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya. Yang membedakan hanya tempat ibadahnya saja. Bahkan di desa Pegayaman terletak di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti Subak, Seka, Banjar dipelihara dengan baik. Begitu pula nama-nama anak mereka. Wayanyoman Nengan Ketut tetap diberikan kepada sebagai kata depan yang khas Bali. Penduduk kampung ini konon berasal dari para prajurit Jawa atau kawula asal Sasak dan Bugis beragama Islam yang dibawa oleh para raja Buleleng, Badung, dan Karangasem pada zaman kerajaan Bali. Contoh hasil budaya di Bali yang terpengaruh proses Islamisasi. Yang pertama, pengendalian diri. Jika menurut sejarah, akulturasi dan kerukunan antar umat beragama di Bali sangat mesra dan harmonis serta tidak pernah terjadi benturan. Sesungguhnya sudah diwarisi secara turun-temurun sejak abad ke-15 lalu. Terciptanya kerukunan hidup beragama demikian itu berkat adanya saling pengertian serta saling hormat-menghormati antar warga berlainan suku maupun agama di Bali. Kerukunan antar umat beragama yang hidup berdampingan satu sama lain itu diharapkan dapat terus dipelihara dan dipupuk dalam mengembangkan kerukunan yang dinamis sekaligus terhindar pengaruh luar yang negatif. Yang kedua, ada tahlilan. Acara tahlilan ini lazimnya diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Lalu setelah itu diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan hingga 1000 hari kematian almarhum atau almarhumah. Peringatan 7, 14, dan 100 hari merupakan tradisi Indonesia pra-Islam, yakni budaya lokal yang telah bersatu dengan tradisi Hindu-Buddha. Pada zaman Majapahit, penghormatan terhadap orang yang meninggal dilakukan secara bertahap, yakni pada hari
orang bersangkutan meninggal, 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan 1000 hari kemudian. Yang ketiga ada ziarah. Dalam agama Islam dikenal tradisi ziarah, yakni berkunjung kepada makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar iman Islamnya diterima oleh Sang Pencipta dan dihapuskan segala dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Namun, pada perkembangannya di Indonesia, tradisi ziarah ini disisipi oleh kehendak-kehendak lain yang tak ada hubungannya dalam konteks keislaman. Tradisi berziarah Islam bercampur padu dengan tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dewa-dewa Hindu-Buddha. Dan hasilnya adalah sang penziarah bukannya mendoakan arwah yang meninggal, akan tetapi memiliki tujuan lain. Di antaranya meminta kekuatan gaib kepada roh nenek moyang atau arwah tokoh-tokoh penting dan keramat. Tak jarang makam para wali di Jawa banyak dikunjungi oleh mereka yang memintai petunjuknya kepada roh sang wali yang telah meninggal. Peninggalan sejarah Islam di Bali. Masjid Agung Jami, Singaraja. Yang kedua, Al-Quran berusia 400 tahun, tertulis tangan di atas kertas dari pelepah pohon pisang dan kulit unta. Yang ketiga, Rumah Panggung Kuno. Yang keempat, sumur yang dipercayai bisa menyembuhkan penyakit yang berada di dalam Masjid Asy-Syuhada. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.